Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk agenda pagi ini yaitu safety talk atau safety briefing yang mungkin juga rekan-rekan sudah pernah lakukan ya sebelumnya. Nah, jadi di safety talk atau safety briefing ini merupakan suatu tindakan untuk mempersiapkan gitu ya dengan membahas mengenai identifikasi risiko ataupun bahaya yang rekan-rekan bisa jumpai di lingkungan tempat kerja. Nah, mungkin karena rekan-rekan ini on desk ya, di depan laptop, mungkin lebih ke ergonomi dan lingkungan kerja gitu ya, seperti pekerjaan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan Mas Wahyu untuk dipimpin safety briefing-nya. Oke, baik Mbak Anissa, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, teman-teman, untuk safety briefing kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan upaya kita di kantor yang notabene kita kerja on base ya dan tidak di lapangan. Beberapa hal yang mungkin kita bisa tekankan itu yang pertama terkait dengan kondisi ruang kerja kita ya di kantor ya. Ruang kita kerja di kantor sebisa mungkin kita usahakan untuk kondisi pencahayaan kita cukup baik, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang agar mata kita juga bisa nyaman dalam beraktivitas seperti itu ya. Kemudian kita juga perlu perhatikan lingkungan sekitar, kita harus menjaga jarak antara tempat duduk yang satu dengan tempat duduk yang lain, jangan sampai saling berdekatan gitu ya, atau bukan terlalu renggang. Itu juga perlu diperhatikan juga teman-teman. Selanjutnya mengenai kondisi lantai ya di kantor, mungkin teman-teman bisa memperhatikan juga apakah kondisi lantai dalam kondisi licin atau kondisi lantai dalam kondisi kering ya. Dan tetap berhati-hati dalam naik turun tangga teman-teman ya, karena kita kan untuk aset ada di lantai 3 di rubuk lantai 3. Nah, cukup bahaya sekali kalau misalkan teman-teman tidak berada di dalam naik ataupun turun tangga tersebut. Berikutnya yaitu terkait dengan posisi duduk teman-teman. Perlu diperhatikan posisi duduk itu usahakan senyaman mungkin dan menjaga jarak antara layar monitor dengan mata kita. Jangan sampai terlalu dekat maupun terlalu jauh. Ya, itu sangat mempengaruhi. Juga tingkat kecerahan layar perlu diatur sedemikian rupa maka teman-teman merasa nyaman. Berikutnya yaitu terkait dengan kondisi fisik kita ya pada saat kita melakukan aktivitas dengan posisi duduk yang cukup lama, mungkin kita perlu adanya peregangan beberapa saat kita perlu stretching sebentar, kemudian kembali lagi ke tempat duduk seperti itu. Nah, selanjutnya karena posisi kita lebih banyak di kursi ya atau posisi duduk, teman-teman perlu juga persiapkan air minum yang cukup agar metabolisme tubuh kita dan kesehatan tubuh kita juga bisa terjaga dengan baik. Terkait dengan meja, usahakan teman-teman juga bisa memperhatikan posisi air minum. Kalau teman-teman membawa air minum ataupun makanan, jangan sampai ditempatkan di posisi yang paling pinggir gitu ya, yang rawan untuk jatuh. Begitu juga dengan dokumen-dokumen ataupun alat kerja lainnya yang ada di atas meja. Usahakan dalam posisi selalu aman sehingga tidak rawan jatuh maupun kalau untuk makanan ya remah-remah itu
mengundang binatang atau mengundang semut lah ya, seperti itu. Berikutnya mungkin itu dulu Mbak Anissa dari kami Mbak terkait dengan briefing pagi ini. Barangkali ada yang bisa ditambahkan Mbak dari teman-teman ASE Mbak. Oke, terima kasih Mas Rohmat untuk presentasi briefingnya. Ini sudah sangat lengkap ya, udah detail gitu ya mengenai mungkin identifikasi bahaya apa saja yang dapat terjadi di aset dan NOC. Mungkin saya izin untuk share screen ya. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan Mas Wahyu ya, untuk posisi kerja saat kepentingan ini di depan layar laptop atau komputer ya. Nah, ketika rekan-rekan ini posisi duduknya kurang bagus, kurang baik, ini dapat menyebabkan nanti sakit leher, sakit bahu, low back pain, dan punggung gitu ya. Jadi sebaiknya untuk posisi duduk yang benar, ini seperti yang ada di layar ya. Jadi usahakan untuk jarak antara mata dan monitor ini sekitar 45 cm sampai 60 cm. Dan untuk posisi tangan terhadap mouse itu sebaiknya pergelangan tangan ini lurus, jadi tidak cepat menyebabkan pegal gitu ya di tangan, dan sebaiknya menggunakan penyangga kaki, ataupun bisa juga untuk bekerja secara berdiri ya, dengan untuk jarak antara mata dan layar ini sama sekitar 45 cm hingga 60 cm. Nah, mungkin selain dari posisi duduk yang harus kita perhatikan, karena kan untuk rekan-rekan yang bekerja on desk, ini lebih ke ergonomi ya, dan lingkungan kerja. Nah, untuk lingkungan kerja ini juga diperhatikan dari temperatur, jadi sebaiknya temperatur ini tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Dan tadi yang sudah dibilang sama Mas Wahyu, untuk temperatur ketika kita terpapar AC langsung, nah itu jangan lupa untuk menyediakan air putih ya, jadi tidak menyebabkan dehidrasi gitu. Dan untuk pencahayaan ini diatur agar pencahayaannya cukup. Jadi pencahayaan ini tidak melebihi atau kurang dari layar laptop. Jadi diatur untuk pencahayaan agar enak juga untuk mata kita, dan selain itu juga kebisingan. Mungkin kebisingan ini relatif ya. Jadi ada teman-teman yang menganggap suara yang berulang atau suara yang berisik itu merupakan kebisingan, ada juga yang masih toleransi. Jadi untuk kebisingan ini sebaiknya dicegah juga ya, dihindari, yaitu dengan bekerja di tempat yang tenang, lalu diminimalkan untuk penggunaan headphone, seperti itu. Lalu selain dari posisi duduk, dari lingkungan, ini juga bisa diterapkan ya untuk tadi stretching. Jadi sekitar selama 30 hingga 45 menit rekan-rekan bekerja, ini sebaiknya dilakukan peregangan otot atau stretching. Entah itu dengan menggerakkan bagian tubuh ataupun mungkin dengan sekedar berjalan-jalan mengambil minum dan lain-lain. Selain itu juga rekan-rekan bisa menerapkan rules 20-20-20. Apa sih itu 20-20-20? Jadi ketika rekan-rekan melihat layar monitor atau laptop itu selama 20 menit, nah rekan-rekan ini sebaiknya mengalihkan pandangan, melihat objek lain sejarak 20 kaki atau meter selama 20 detik. Jadi apa sih tujuan dari 20-20-20 ini? Jadi tujuannya itu untuk mencegah ketegangan otot pada mata kita. Nah, selain bisa diterapkan di layar laptop gitu ya, ini juga bisa diterapkan di layar digital lainnya, mungkin seperti HP, ketika bermain game, dan lain-lain. Nah, selain itu yang nggak kalah penting juga rekan-rekan ini bisa menerapkan 5R ya. Seperti ringkas, yaitu dengan menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai di sekitar area tempat kerja, lalu rapi, yaitu mengatur letak barang, seperti tadi juga ya posisi minum ini agar tidak tumpah, apalagi kalau misalkan di sekitar rekan-rekan ini ada
kabel roll ataupun stop kontak ya, karena dari tumpahan air ini takutnya bisa menyebabkan suatu induksi listrik. Lalu juga resik, yaitu membersihkan area kerja, merawat, dan rajin. Oke, mungkin mengingatkan lagi ya untuk dari fase manajemen ketiga untuk ICOT sendiri ini ada safety briefing. Nah, safety briefing ini yang seperti kita sedang lakukan ini, jadi mungkin rekan-rekan tidak perlu juga ya untuk safety briefing ini secara kasual ya, secara formal, tapi juga bisa dilakukan mungkin sebagai diskusi atau sharing terhadap rekan-rekan lainnya mengenai apa saja mungkin bahaya yang rekan-rekan jumpai gitu, yang rekan-rekan temukan. Nah, ini bisa didiskusikan untuk menemukan suatu solusi pencegahan agar selanjutnya tidak berulang kembali. Nah, untuk safety patrol ini adalah agenda yang selanjutnya nanti akan dilakukan ya setelah safety briefing. Di safety patrol ini mungkin terhadap rekan-rekan ASEP dan NOC itu nanti lebih ke lingkungan kerja yang dapat kami ukur, kami lihat gitu ya, mungkin seperti pencahayaan, lalu pun kebisingan dan lain-lain. Karena untuk ergonomi, untuk lingkungan kerja ini kan untuk bahaya yang dapat rekan-rekan rasakan ini tuh tidak langsung dapat terlihat seperti rekan-rekan yang bekerja di lapangan gitu. Jadi untuk ergonomi ini dapat menyebabkan kesehatan kerja yang dapat dilihat mungkin berminggu-minggu, bertahun-tahun selanjutnya. Makanya perlu juga kita untuk awareness gitu ya terhadap kesehatan kerja, terhadap kesehatan diri kita sendiri. Gitu. Mungkin dari saya cukup itu saja untuk Mas Rohmat dan rekan-rekan lainnya. Mungkin ada tambahan dari Mas Anggara, dipersilahkan. Cukup, Mbak Ica, silakan dilanjut rekan-rekan semua. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dicukupkan atau mungkin ada rekan-rekan yang ingin sharing atau mungkin bertanya gitu, dipersilahkan. Atau mungkin kalau tidak dari Mas Wahyu ada yang ingin ditambahkan lagi Mas atau yang ingin disampaikan ke rekan-rekan lainnya? Dari saya cukup Mbak Anissa. Cukup ya. Oke, mungkin bisa kita cukupkan berarti ya untuk safety briefing pada hari ini. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Wahyu dan apa yang telah saya tambahkan sedikit, ini bisa rekan-rekan implementasikan ya untuk bekerja di on-desk seperti itu. Karena saat bekerja di on-desk ini biasanya kadang kita cenderung mengabaikan ya, mungkin saat kita udah tahu nih, kita sudah sadar posisi duduk kita ini kurang nyaman gitu, tapi karena mungkin pekerjaannya lagi serius gitu ya, lagi nanggung, nah ini diabaikan begitu saja, ataupun mungkin jadi lupa minum. Nah itu sebisa mungkin kita hindari ya, kita cegah dengan mengimplementasikan seperti safety yang tadi sudah disampaikan. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih Mas Wahyu sudah memfasilitasi dan rekan-rekan lainnya yang sudah ikut bergabung untuk safety briefing pada hari ini. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin biar semangat, kita yel-yel dulu. Semangat pagi. Pagi. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat, terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa, Terima kasih Mbak Anissa. Anggara, terima kasih teman-teman yang lain. Ya, saya izin kuasa syukurnya.